Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan diskusi tentang sharing tentang langkah-langkah penulisan skripsi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang akan menulis skripsi bisa menggunakan 3 tip ini untuk memulai skripsi teman-teman. Jadi biasanya teman-teman ini untuk memulai skripsi sudah punya gambaran judul apa yang akan dibuat skripsi. Nah, judul ini apakah nanti akan bisa selanjutnya digunakan atau nanti terkendala ketika di bab 3 misalnya, itu yang sering terkendala di bab 3 ya, tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Nah, agar skripsi teman-teman ini lancar, terutama di bab 3, teman-teman harus memahami terutama langkah kedua dan 3 ini. Untuk langkah pertama ini wajib juga. Nah, langkah pertama yaitu memahami materi tentang penulisan yang sesuai EYD. Jadi teman-teman membaca referensi tentang penulisan sesuai EYD. Misalnya pemberian tanda koma, tanda titik 2, kemudian penulisan kata penghubung, kemudian kata-kata yang sesuai dengan KBBI dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman sudah baca, ini teman-teman tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau teman-teman bacanya setelah jadi terus baca, nanti teman-teman harus ngedit banyak nih. Tapi ketika teman-teman sudah baca terlebih dahulu, nanti tipenya itu akan sedikit. Tapi kalau teman-teman belum membaca tentang referensi tentang penulisan dengan ejaan yang disempurnakan, itu nanti tipenya akan ada banyak sekali. Itu ya, yang pertama dibaca terlebih dahulu tentang penulisan sesuai EYD. Kemudian yang kedua, dari judul yang teman-teman sudah punya itu, sebutkan variabel terikat dan variabel bebasnya. Nah, ada berapa variabel di judul teman-teman ini? Disebutkan semua variabel terikat apa saja, variabel bebas apa saja. Kemudian setelah bisa menentukan variabel, teman-teman menentukan bagaimana cara menilai, mengukur dari variabel tersebut. Apakah ada instrumen untuk mengukur variabel-variabel tersebut, terutama untuk penelitian yang berjenis kuantitatif. Teman-teman harus menemukan instrumen terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah menemukan instrumen untuk mengukur variabel tersebut, maka akan mudah sekali nanti penelitiannya. Kemudian bagaimana jika tidak ada atau belum ada instrumen yang untuk mengukur variabel tersebut? Teman-teman harus memastikan bagaimana caranya membuat instrumen tersebut. Jadi bukan hal yang tidak mungkin teman-teman membuat instrumen tersebut. Misalnya tingkat pengetahuan tentang A, B, C. Nah, ini teman-teman bisa membuat instrumennya dengan teman-teman membaca referensi terlebih dahulu tentang langkah-langkah membuat instrumen. Jadi ini tantangannya lebih besar, tapi untuk teman-teman yang saya menyukai tantangan ini karena kedepannya pengalaman membuat instrumen ini juga sangat penting. Oke, semoga tip kecil ini bermanfaat untuk teman-teman ketika teman-teman akan memulai menulis skripsi. Kemudian tips yang belum saya tulis di sini ya, tips keempat adalah teman-teman harus konsisten. Jadi ketika teman-teman mulai di semester 7, semester 6, itu misalnya semester 7 ya, mulai menulis skripsi, teman-teman dalam sehari harus mengalokasikan waktu untuk progres skripsi. Jadi target minimal 2 jam atau 3 jam memikirkan skripsi. Jadi ketika banyak tugas yang lain, teman-teman itu jangan saya prioritasnya yang lain, tidak. Jadi tetap semua diprioritaskan dan diberi waktu. Jadi untuk penulisan skripsi ini harus diberi waktu. Dalam satu hari itu misalnya 2 jam, ketika hari Senin tidak 2 jam memikirkan skripsi, mengerjakan skripsi, maka hari Selasa jadi 4 jam. Nah, ini kedisiplinan ini yang akan membuat teman-teman selesai tepat waktu. Kemudian langkah kelima yang belum saya tulis di sini adalah mengkomunikasikan. Ketika teman-teman
eh, menemukan hambatan, menemukan hal-hal yang sehingga teman-teman tuh tidak berproses, jadi mandek, berpikirnya mandek karena ada yang sangat sulit dipecahkan atau tidak ada solusi menurut teman-teman. Nah, itu diskusikan, komunikasikan dengan teman yang lain. Ketika muncul kebuntuan, ketika teman-teman yang lain juga tidak bisa membantu, komunikasikan dengan dosen pembimbing, atau misalnya dengan dosen pembimbing teman-teman tidak mampu berkomunikasi dengan santai, teman-teman bisa melakukan komunikasi dengan dosen yang lain yang menurut teman-teman ini, wah ini cocok dengan materi ini nih, atau cocok dengan tipe komunikasinya dengan teman-teman nih, saya senangnya sama ini untuk konsultasi itu. Boleh teman-teman tuh nggak harus dengan dosen pembimbing terus, misalnya refreshing nih sama dosen B, dosen C, atau second opinion nih dengan dosen D, dengan dosen E, itu boleh. Oke, kuncinya ada 5 itu tadi. Semoga teman-teman sukses dan bisa tepat waktu menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas atensinya.